Sejarah penulisan Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran tidak ditulis atau dibukukan seperti pada masa ini. Pada masa beliau, Al-Quran lebih banyak dihafalkan, ada yang ditulis, tapi itu biasanya di kulit unta, tulang unta, dan di kulit pohon kurma. Dan Al-Quran pertama kali ditulis ialah pada masa Khalifah Abu Bakar, yang mana pada masa itu tulisan itu hanya sebuah tulisan Arab yang tidak ada harokat atau tanda huruf Al-Qurannya, yang mana tepat pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi, pengumpulan Al-Quran di masa ini dikenal At-Tanwin Anwal. Dan pada masa Utsman bin Affan, Al-Quran kembali dikumpulkan untuk ditulis kembali, tapi dengan sedikit berbeda, yang sebelumnya tidak ada tanda bacanya, tapi di masa Sayyidina Utsman, Al-Quran ditulis kembali dengan adanya tanda baca, dengan meminta tim panitia berkumpul dan diketuai oleh Sayyid bin Sabit, yang mana dia terkenal paling bagus penghafalannya dan berhasil dibuat dengan sempurna 30 juz dan beserta salinannya yang dinamakan Al-Quran Induk dan Kaidah Rasam Utsmani. Al-Quran pertama tanpa ada tanda baca, tapi karena pada masa itu banyak masyarakat yang kebingungan membaca karena tidak bisa membedakan huruf yang sama. Jadi Hajjaj bin Yusuf mengusulkan untuk memberi tanda baca di huruf Al-Quran. Tapi dari kalangan lain tidak menginginkan karena takut bid'ah dan terjadi suatu hal yang tidak pernah terjadi di masa Nabi Muhammad. Namun di tahun 80-an ada murid Abu Aswad yang berijtihad ingin menjadi jalan keluar yang tentang Al-Quran tanpa tanda baca. Dan urgensi dalam Rasam Utsmani ialah menjaga kesatuan otentitas teks Al-Quran, menyatukan bacaan yang beragam, memfasilitasi pemahaman yang benar di kalangan non-Arab, dan menjadi bentuk penghargaan terhadap sejarah dan penyusunan mushaf. Dan adapun kaidah-kaidah dalam Rasam Utsmani ialah At-Tadhab yang artinya pembuangan, Az-Ziyadah tambahan, Al-Badal pengganti, Wasfas yang artinya sambung dan pisah. Dan menurut pendapat ulama ada dua. Yang pertama, pandangan taufiki, yang mana Rasam Utsmani dianggap sebagai ketetapan atau petunjuk dari Nabi Muhammad. Dan yang kedua, pandangan ijtihad, yang mana mayoritas ulama Utsmani merupakan kesepakatan para sahabat Nabi di bawah penguasaan Khalifah Utsman bin Affan. Tetapi dari pendapat itu kita masih mengikuti untuk menjaga kesatuan umat dan keaslian mushaf.